Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kabarnya baik semua, ya. Masih semangat hari ini? Masih semangat beneran? Ya, alhamdulillah kalau masih semangat. Kalau masih semangat, Bapak mau tahu dulu. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak masih semangat semua ya untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tempo hari. Tapi sebelum itu, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Oh, nggak masuk ya. Ya udah, kenapa sakit? Ya, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh kembali ya. Ketua kelas mana? Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu, membaca Al-Fatihah. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Ya, baik. Kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar? Ada yang tahu? Kenapa, Jo? Agar bisa belajar dengan baik. Agar bisa belajar dengan baik. Ada lagi yang lain? Kenapa harus berdoa dulu? Siapa tadi yang nunjuk? Gus. Ya, Gus. Apa, Gus? Agar setan-setannya pergi. Ya, jawabannya benar semua. Tapi yang lebih tepat, agar semua aktivitas kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi kayak kita belajar seperti hari ini, diawali dengan berdoa, maka Allah akan memberkahi kita. Kalau sudah diberkahi, semua akan menjadi lancar. Ilmu yang didapat juga itu tidak akan hilang, berguna nantinya ya. Baik, anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tempo hari berkenaan dengan apa kita tempo hari belajarnya? Ya, setelah Asmaul Husna apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam. Ya, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam. Tapi sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mau ngasih tahu dulu bahwa kita ini orang apa sebenarnya? Orang Islam yang ada di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Islam? Orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia? Orang Islam di Indonesia. Ya, nih jawabannya kan ada tadi yang menjawab orang Indonesia yang beragama Islam, ada lagi yang menjawab orang Islam yang tinggal di Indonesia. Tapi ingat, kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kenapa seperti itu? Kalau kita menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, berarti kita ini orang umat Muslim yang menjunjung tinggi agama Islam, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya, kemudian sejarah-sejarah yang ada di negara Indonesia. Apa contoh budaya Indonesia apa? Tarian. Ada lagi yang lain? Tarian. Apa? Bahasa juga, iya. Baju adat, bahasa. Kemudian apa tadi? Tarian. Itu adalah produk Indonesia. Kita boleh menggunakannya. Kalau bahasa, kalian pakai bahasa apa? Indonesia. Ada yang pakai bahasa Arab? Ya kan pakai bahasa Indonesia semua kan? Nah, berarti kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam.
bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Karena kenapa? Ingat, Islam itu lahirnya di mana? Di Arab. Di Arab. Bahasa di sana pakai bahasa apa? Bahasa Jaseng? Bahasa Arab tentunya kan? Pakai bahasa Arab. Nah, kita ini orang Indonesia yang tinggal orang Indonesia yang beragama Islam, maka kita beragama Islam tapi tidak meninggalkan kebudayaan-kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita dulu selagi tidak berseberangan dengan syariat Islam. Paham semuanya? Ya, kita melanjutkan ya. Jadi tempo hari kita sudah belajar. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam. Tapi sebelumnya, Bapak mau tanya dulu, Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Fungsinya, Al-Quran itu apa? Suatu kitab. Ada lagi. Al-Quran itu apa? Yang agama. Ada lagi yang lain. Al-Quran itu apa? Ada yang bisa menyempurnakan jawabannya Absar tadi? Al-Quran itu apa? Kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Nah, biar kalian tahu dulu Al-Quran itu apa. Sedangkan sunnah itu apa? Sunnah itu apa? Suatu. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah segala perkataan, perbuatan, tingkah laku atau takrir, terus apa lagi? Tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hidupnya siapa? Hidupnya Nabi Muhammad. Jadi sunnah itu segala sesuatu yang diperbuat oleh Nabi, dari diamnya Nabi, sampai ngomongnya Nabi, sampai tata cara tidurnya Nabi, itu adalah sunnah. Ya, sampai di sini paham? Ya, baik. Sekarang, nah di sini kan ada. Boleh kalian sambil baca buku cetaknya nanti ya. Surat An-Nisa ayat 59. Ini menerangkan bagaimana kita taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti kita mengikuti Al-Quran. Ya. Kemudian juga taat kepada Rasulullah berarti kita mengikuti sunnah. Kemudian ada di sana taat kepada ulil amri. Ulil amri itu apa? Pemegang kekuasaan. Bahasa kita apa? Pemimpin. Pemimpin itu contohnya apa? Presiden. Apalagi? Gubernur. Apalagi? Wali kota. Kepala desa. Ya, nggak apa-apa. Arti Bapak meminta kalian untuk belajar sesuai minat kalian. Nah, tempo hari Bapak sudah melakukan asesmen, ya. Bapak sudah melakukan diagnosa. Ternyata sebenarnya kalian ini pengennya kemana? Nah, sampai kepada kesimpulan sehingga nanti Bapak bagi kelompok sesuai maunya kalian itu di mana. Nah, ini pelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini Bapak buat 4 kelompok. Silakan kalian nanti pengennya di mana? Ya. Yang pertama apa? Kelompok membaca Al-Qur'an, ya. Surah An-Nisa ayat 59 dengan nada. Dengan nada itu gimana caranya? Ada yang tahu? Dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bisa ya? Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Ya, seperti itu. Nanti pasti ada yang bisa nih. Tinggal kalian pilih nanti siapa itu ya. Kemudian membuat kaligrafi. Bisa? Iyalah, Bapak tahu. Yang suka-suka ngegambar itu nanti Bapak minta buat kaligrafi. Apa kaligrafinya? Nah, itu. Surah An-Nisa. Kemudian membuat peta konsep.
Peta konsep apa? Kalau nanti nggak tahu peta konsep itu apa, boleh tanya sama Pak Hendri ya. Selanjutnya membuat tulisan penjelasan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Berarti kalian diminta untuk membaca buku terlebih dahulu. Baca, tulis. Baca, tulis. Nah, biar memudahkan kalian untuk belajar, ya, silakan HP-nya dibagikan. Tolong kamu bagiin HP-nya sambil berkeliling, ya, dibuka. Kita akan menggunakan teknologi. Bapak kasih kesempatan kalian boleh membuat peta konsep menggunakan media teknologi handphone, boleh. Misalnya kalian mau pakai aplikasi tertentu, boleh. Sekarang Bapak tanya, yang berminat untuk membaca Al-Quran surah An-Nisa dengan lagu, angkat tangannya. 1, 2, terus mana lagi? 3. Minat? Enggak ya? Oke, sini. Berarti kalian ya. Kemudian yang mau membuat kaligrafi, siapa yang bisa mewarnai? Kalian enggak? Enggak ya? Ya. Terus kalian enggak mau? Ya sudah. Kemudian yang keempat, membuat tulisan penjelasan. 1, 2, 3, 4. Ya. Kalian maunya apa? Membuat peta konsep aja. Ya, boleh. Kalian boleh membuat peta konsep. Jadi, apa, berikan kalian waktu, ya. Silakan dibaca bukunya, dipelajari. Yang ngaji tadi dipelajari tajwidnya. Setelah kalian Bapak kasih waktu sekitar 30 menit, ya. 30 menit. Setelah 30 menit nanti Bapak akan minta kalian maju satu persatu untuk mempersembahkan hasil belajar kelompok kalian. Paham semuanya? Paham semuanya? Kayaknya masih lemes ini, ya. Coba kalian bisa tepuk guha nggak? Bisa ya. Kita tepuk guha dulu ya. Ya. Tepuk guha. Nah, semangat. Kamu kok nggak semangat itu? Semangat dong, ya, semangat belajar. Ya baik, silakan kalian, Bapak kasih waktu belajar per kelompok, ya. Silakan putar kursinya masing-masing, ya, temannya. Karena berekspektasi tinggi membuat sangat penutupnya ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, hanya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenalnya melekat. Itu bukan tambahin asbak Selama adanya peta konsep. Iya. Cari di sini nih, gua punya pensil ditandain.
Oke, waktunya selesai ya, cukup ya. Nah, cukup. Tadi yang kelompok belajar membaca Al-Quran dengan tartil siapa, mana? Sini ya, kelompok 1. Membuat kaligrafi mana? Sana ya, membuat kaligrafi. Yang membuat peta konsep? Sini. Yang membuat tulisan? Ya, di sini. Yang mana yang sudah siap? Yang sudah siap mana? Ya. Baca Al-Qurannya siap? Ya, silakan maju ke depan yang baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok yang buat tulisan sudah siap ya? Ya, silakan maju. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya akan memperkenalkan diri dari pojok sebelah kanan. Perkenalkan nama saya Puja Perkenalkan nama saya Puja Saputra Raharjo. Kami di sini untuk presentasi bukan berekspektasi, karena berekspektasi tinggi membuka sakit hati. Kami akan membacakan inti dari presentasi. Kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. Itu dapat satu bisa masuk di dalam satu. Dapat dua. Masuk. Untuk yang membuat peta konsep dan kaligrafi, Bapak pengen lihat. Coba diangkat. Diangkat. Oke. Ya, Bapak pengen lihat peta konsepnya ya. Bagus ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Hasilnya. Ya. Oke. Ya, baik. Baik anak-anak semuanya. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis, kita akan menyudahi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari hari ini itu bermakna buat kalian, itu menjadi ilmu yang barokah ya. Nanti tugas yang sudah kalian buat, yang sudah membuat peta konsep dan sudah membuat kaligrafi tadi, kemudian membuat tulisan, silakan dikumpulkan ke Pak Henry setelah jam selesai ya. Ya, kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Doa mulai. Doa selesai. Ya, baik. Kita sudah selesai. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, pada Allah Bapak mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.